Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru di Indonesia. Saya Dwi Novita Satyawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Pendidikan guru penggerak yang tengah diikuti kali ini memberi banyak sekali pelajaran, pengajaran, pembaruan, pengertian, bahkan perubahan. Mulai dari lebih memahami konsep pembelajaran yang digaungkan Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, hingga mantap memaknai peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik di kelas maupun di luar kelas. Menjadi guru selayaknya adalah pekerjaan menyenangkan dan harus disenangi. Apakah Bapak Ibu tidak sadar bahwa mereka adalah penerus tahta dan peradaban dunia? Mereka akan mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menuntun anak didik merupakan salah satu alat kemudi dalam mengarahkan kodrat alam yang mereka miliki, serta disandingkan dengan kecakapan teknologi terbaru sesuai dengan keterbukaan kodrat zaman yang selayaknya disongsong untuk kemajuan bersama. Selain dengan berbagai hal itu, kemudi lainnya adalah slogan apik yang dipatri dalam bahasa trilogi pendidikan, menjadi alasan guru berdiri dan menghambakan dirinya kepada anak didik. Memberi contoh, semangat, dan dorongan merupakan intisari dari Ing Narso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi sepatutnya saya membuang pemikiran lama yang juga menjadi pertanyaan dalam tugas refleksi kali ini. Katanya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan guru penggerak kali ini membuat saya kembali berkaca dan menilai diri sebagai seorang guru. Ada beberapa hal yang awalnya saya rasa biasa saja dan tidak perlu penanganan serius dalam prosesnya. Namun ini ternyata merupakan dasar anak untuk sedikit demi sedikit meninggalkan tanggung jawabnya karena merasa jenuh dan terkesan tidak mengembangkan diri sepenuhnya. Pertama, ternyata saya sering melaksanakan proses belajar mengajar yang belum 100% berfokus pada anak didik. Saya juga lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dan harapkan. Selain itu, saya tidak membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran yang mungkin saja di awal anak akan merasa didengar, dihargai, dan juga difasilitasi imajinasinya. Saya juga sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian, mungkin terjadi tidak hanya kepada saya sebagai seorang guru, namun juga beberapa guru lainnya di Indonesia, yaitu memaksakan menyelesaikan ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam perangkat ajar yang sebelumnya dibuat di awal semester. Sehingga tentu fokusnya hanya tercapai saat nilai-nilai akhir sesuai dengan KKM. Nah, dari refleksi diri yang saya lakukan, pertanyaan pemantik lainnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul sebelumnya. Harus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menuntun kembali saya dengan pemikiran-pemikirannya yang berharga dalam proses pembelajaran yang terarah dan merdeka. Dan pasti pemerintah yang merancang pendidikan guru penggerak ini. Dengannya, saya dapat merefleksikan diri sebagai guru dan berperan menuntun kodrat anak didik yang sesuai. Dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak atau sifat alami anak, sehingga
nantinya akan tepat memilih pendekatan apa yang dapat dilakukan dalam proses pembelajarannya. Memberikan keleluasaan kepada anak didik dalam membuat kesepakatan belajar bersama mungkin akan menjadi plan selanjutnya bersama mereka di kelas. Setelahnya, mungkin juga dapat dilanjutkan dengan hindari dan menghilangkan pemberian hukuman kepada anak agar mereka dapat mengeksplor yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menakutkan. Ki Hajar Dewantara juga berkata bahwa sistem Among dibutuhkan dalam perlakuan terhadap anak. Juga menuntut kesabaran dari saya sebagai seorang guru dalam penerapannya. Terakhir, harus melihat keberpihakan saya kepada anak didik dengan memastikan materi pelajaran terserap dengan baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa segera saya implementasikan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik anak. 2. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan melihat kodrat alam yang mereka miliki sehingga tercipta pendidikan yang mereka inginkan. 3. Memberikan suasana dan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. 4. Menjadi contoh yang baik, kawan, mediator, pendukung, penyemangat, serta sahabat agar anak didik merasa nyaman dan aman bersama dengan kita. 5. Melakukan pendekatan secara personal agar terjalin ikatan yang baik dengan anak didik. 6. Memberikan kesempatan dan ruang agar anak didik dapat mengembangkan dirinya dengan berpendapat, merespon, mengkritik, dan lain sebagainya. Merdeka Mengajar tengah digaungkan agar pembelajaran di Indonesia berjalan indah dan berirama. Namun untuk mencapainya, ada proses panjang yang nantinya akan membentuk pribadi dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Tentunya dengan ketekunan, usaha, pantang menyerah, dan tuntunan yang dilakukan guru serta peran serta anak didik yang baik. Diharapkan nanti pendidikan yang berpusat kepada anak dapat betul-betul diimplementasikan dengan baik. Sekian, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.